Ujian tidak hanya sampai situ teman-teman. Robiah Adawiyah terus terpisah dari golongan saudara-saudaranya. Dan akhirnya ia berkelana sendiri, bangun tempat tinggal sendiri. Pada saat itu, tidak lama kemudian, datang orang asing tak dikenal hendak mencuri Robiah Adawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Penculik tersebut menculik Sayyidatuna Robiah Adawiyah untuk diperjualbelikan di pasar budak. Karena zaman dulu masih ada ya teman-teman tentang jual beli budak. Sampai akhirnya Robiah Adawiyah dibeli oleh seorang saudagar atau seorang pedagang, biasa kita sebut dengan tajir, seharga 6 dirham. Jelasnya, setelah dibeli oleh seorang saudagar tersebut, Robiah Adawiyah tidak sama sekali merasakan kenyamanan dan keamanan. Saudagar tersebut sangat kejam kepada beliau. Saudagar tersebut berkerjakan Robiah Adawiyah layaknya hewan dan diperlakukan sangat keji layaknya binatang. Na'udzubillah. Kemudian saat itu Robiah Adawiyah merasa lelah. Ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sholat malamnya. Doa-doa yang ia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kamar kecil dan usang juga gelap, yaitu kamar yang disediakan oleh saudagar tersebut. Robiah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau bebaskan aku dari perbudakan ini, maka tidak akan sedikit pun kutinggalkan ibadahku kepadamu. Allah Maha Baik, Allah Maha Bijaksana." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Lama kemudian, doa Robiah Adawiyah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengijabah doa beliau dengan hal-hal yang tidak diduga. Saat itu, ketika Robiah Adawiyah sedang melakukan sholat malam, ketika Robiah Adawiyah sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang saudagar yang membeli Robiah Adawiyah melihat adanya cahaya dari ruangan tempat Robiah beristirahat dan beribadah. Padahal di ruangan tersebut tidak ada penerangan sedikit pun, tidak ada cahaya yang menerangi ruangan tersebut. Hingga saudagar itu bertanya-tanya, di manakah letak dari asal cahaya? Akhirnya saudagar itu menghampiri ruangan kecil tersebut. Ketika dilihat dan diintip oleh saudagar, ternyata cahaya tersebut keluar dan memancar dari tubuh Robiah Adawiyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Ketika itu, saudagar itu merasa sangat ketakutan. Mengapa cahaya tersebut bisa memancar dari tubuh wanita ini? Sampai akhirnya, saudagar ini membebaskan Robiah Adawiyah dari masa perbudakan. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Tak disangka-sangka dan tak diduga-duga keajaiban Allah yang mana yang akan datang kepada diri kita. Allahu a'lam. Gimana teman-teman tentang kisah inspiratif Robiah Adawiyah yang banyak banget tentunya kemuliaan-kemuliaan dan manfaat-manfaat yang dapat kita ambil dari kisah beliau. Sahabat semua yang kepo tentang kisah percintaan Robiah Adawiyah, lanjut di part 2 ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Ilaliko.